Ya, nah Ibu semuanya, hari ini kita lanjut materi matematika wajib kita. Nah, untuk awal pertemuan ini kita melanjutkan materi semester ganjil kita masih mengenai fungsi. Nah, yang sekarang kita bahas itu tentang bagaimana cara menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi jika diketahui aturan komposisi dan komponen lain diketahui. Nah, pertemuan yang sebelumnya pada semester yang lalu yang kita pelajari itu tentang komposisi fungsi ya. Kalau yang ditanya itu nanti F komposisi GX ditentukan ini yang ditanya, maka kamu menjawabnya dengan cara F GX gitu ya kan. Artinya si GX ini kita substitusi ke fungsi F. Nah, supaya kamu ingat, misalkan saya punya fungsi fx 2x tambah 1. Kemudian gx misalnya min 5x dikurang 3. Nah, saya tanya samamu, tentukan f komposisi gx. Nah, berarti kalau misalnya soalnya seperti ini, tinggallah kita jawab bahwasannya f komposisi gx itu sama dengan f gx gitu ya. Nah, ini bisa kita buat jadi f gx-nya apa? Gx-nya dari soal min 5x kurang 3. Nah, selanjutnya min 5x kurang 3 ini kita substitusikan ke x pada fungsi f, ya kan? Nah, fungsi f kita itu kan 2x tambah 1. Nah, yang x di sini kita gantilah jadi min 5x kurang 3 ya kan. Jadi 2 x-nya kita ganti jadi min 5x kurang 3. Dah, karena di sini fungsi fx-nya ada tambah 1, maka sini juga kita tambah 1 gitu ya. Nah, ini kita selesaikan secara aljabar. 2 yang kita kalikan ke dalam jadi min 10x kurang 6 ditambah 1, bisa lagi kita selesaikan jadi min 10x kurang 5, seperti itu ya. Kemudian ada nanti yang kedua, ini kan dia F komposisi GX kan, ada lagi nanti G komposisi FX. Nah, ini berarti artinya G FX ya kan. Kalau FOG, GX-nya dimasukkan ke F. Kalau GOF, berarti FX-nya lah yang dimasukkan sebagai X untuk si G. Udah? Nah, contohnya misalkan saya buat contohnya FX-nya itu adalah min X kuadrat. Kemudian GX-nya saya buat 2X, ya kan? Nah, berarti kalaulah saya tanya, tentukan G komposisi fx. Nah, berarti ini artinya G fx gitu kan. Nah, berarti ini jadinya G fx itu apa yang dikasih tahu? Min x kuadrat. Nah, berarti min x kuadrat ini kita substitusikanlah sebagai x untuk fungsi G. Nah, di sini fungsi G kita apa? Fungsi G kita adalah 2x. Berarti x yang di sini kita gantilah jadi min x kuadrat. Berarti 2 dikali sama min x kuadrat. Kita selesaikanlah jadinya min 2x kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada lagi tambahan soalnya, tentukan G komposisi F min 4 misalnya. Nah, GOFX-nya kan udah kita dapat hasilnya ini. Sekarang tinggal kita masukkanlah minus 4-nya ke sini. Berarti jadinya minus 2. X yang di sini gantilah jadi min 4. Jadi min 4 kita kuadratkan. Jadi min 2, min 4 dikuadratkan 16. Min 2 dikali 16, min 32. Oke ya. Nah, untuk yang komposisi fungsi, reviewnya sampai sini aja. Kalau misalnya kamu ada lupa sedikit-sedikit, bisa kamu review video-video saya sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke inti dari pertemuan kita hari ini, yaitu misalkan tadi kan kita menentukan
bagaimana cara menentukan FOG atau GOF gitu kan. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kan dia FOGX itu sudah kita ketahui bahwasannya cara mencarinya adalah FGX gitu kan. Nah, jadi nanti ada soal nanti yang diketahui ini nanti diketahui fungsi komposisinya diketahui, kemudian fungsi luarnya itu si F itu pun juga diketahui. Nah, nanti yang ditanya itu adalah fungsi dalamnya ya. Nah, fungsi dalamnya yang ditanya. Apabila nanti yang ditanya itu adalah fungsi dalam, ya, apabila yang ditanya nanti adalah fungsi dalam, maka cara kita menentukannya itu adalah dengan cara mensubstitusi gitu ya. Itu apabila yang ditanya adalah fungsi dalam. Nah, ada lagi nanti soalnya, misalnya ada nanti diketahuinya F komposisi GX. Itu kan FGX ya. Nah, yang diketahui itu komposisinya ini diketahui di soal. Kemudian sekarang fungsi dalamnya diketahui juga, dan yang ditanya adalah fungsi luar, berarti fungsi F ini yang ditanya. Nah, fungsi F yang ditanya apabila seperti ini, apabila yang ditanya fungsi luar, nah maka kamu menyelesaikannya dengan cara memisalkan fungsi dalam gitu ya. Nah, kita sepakati bahwasannya yang di dalam kurung ini itu sebagai fungsi dalam ya, ini sebagai fungsi dalam, kemudian yang di luar ini sebagai fungsi luar ya, kita sudah sepakati ya. Oke, nah supaya kamu paham tipe soal seperti ini, kita masuk ke contoh ya. Contoh misalkan diketahui F komposisi GX-nya adalah 2X tambah 3. Kemudian Fx-nya adalah 2X kurang 1. Yang ditanya adalah Gx-nya apa? Gitu ya. Nah, berarti kita buatlah dulu yang diketahui kan FOGX ya kan. FOGX itu sesuai kesepakatan kita adalah FGX. Nah, sekarang FOGX itu adalah 2X tambah 3 kan. Berarti 2X tambah 3 sama dengan. Nah, yang ditanya adalah GX. GX itu yang di dalam kurung. Ya kan? Yang di dalam kurung berarti kan fungsi dalam. Nah, kalau ditanya nanti fungsi dalam berarti kita mensubstitusikan. Artinya kita substitusikanlah si GX ini ke si F gitu ya. Nah, si Fx kita kan 2X kurang 1 karena kita substitusikan yang awalnya tadi 2X, X yang di sini kita gantilah jadi GX. Jadi 2 dikalikan sama GX, karena di sini ada kurang 1 maka di sini pun kurang 1.
gitu ya. Jadi si GX di sini itu udah sebagai variabel, misalnya seperti 2A, 2B gitu ya. Kita selesaikan secara aljabar, min 1 yang sini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 2X tambah 3, karena di sini min 1 awalnya, karena kita pindahkan jadi tambah 1. Ini jadi 2GX, di sini jadi 2X tambah 4, sama dengan 2GX. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah GX, di sini ada perkalian 2, maka semuanya harus kita bagi 2. Berarti 2X tambah 4 kita bagi 2, maka hasilnya jadi GX. Nah, 2X dibagi 2 adalah X, 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti kita simpulkan bahwasannya GX yang mau kita tentukan sama dengan X tambah 2. Gitu ya. Itu dia. Nah, supaya lebih paham lagi, saya buat contoh yang kedua. Ini dia. Dikasih taunya fx-nya adalah x kuadrat tambah 5. Komposisinya pun dikasih taunya x kuadrat kurang 2x tambah 6. Yang ditanyanya gx-nya apa. Ya kan? Nah, berarti kita mulainya dari sini. Ya. Berarti kan F komposisi GX itu kan sama dengan F GX ya. Nah, berarti kan FOGX kita dikasih tahu di soal adalah X kuadrat kurang 2X tambah 6 kan. Nah, di sini si GX ini sebagai fungsi dalam. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu adalah fungsi dalam, maka si GX ini kita substitusikan ke fungsi F. Nah, fungsi F kita itu kan adalah X kuadrat tambah 5. Nah, berarti setiap ada X, kita gantilah jadi GX. Jadinya, karena di sini X kuadrat, kita buatlah jadi GX kuadrat. Udah, karena di sini ada tambah 5, maka di sini pun harus ditambah 5. Kita selesaikan secara aljabar. 5 yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi X kuadrat kurang 2X tambah 6 kurang 5 sama dengan GX kuadrat. Nah, kita selesaikan. X kuadrat kurang 2X, 6 kurang 5 berapa? 1 ya. Jadinya di sini GX kuadrat. Nah, kita kan perlu nilai GX doang. Karena di sini pangkat 2, supaya pangkat 2-nya hilang, berarti di ruas kiri harus kita akarkan. Jadi, X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan GX. Nah, akar dari X kuadrat kurang 2X tambah 1 itu adalah X kurang 1. Itu sama dengan GX. Seperti itu dia ya. Nah, ini dia contoh yang ketiga. Yang ditanya adalah fx-nya. Berarti kita mulai dari yang diketahui fungsi komposisinya. Yang diketahui fungsi komposisinya adalah GOFX. Nah, GOFX itu adalah GFX ya kan? Nah, GOFX itu kan dikasih tahu di soal adalah X per 3X kurang 2 ya. Jadi X per 3X kurang 2 sama dengan, nah yang ditanya itu kan adalah fx. Fx itu adalah fungsi dalam. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya diketahui yang ditanya adalah fungsi fx, berarti kita otomatis mensubstitusi si fx ke fungsi g, ya kan? Nah, fungsi g kita itu adalah 1 per 3x tambah 1. Berarti x yang di sini kita gantilah jadi fx, harus teliti ya. Jadi 1 per 3 fx, karena di sini ada tambah 1, maka sini pun harus tambah 1. Nah, karena di ruas kiri sama ruas kanan itu adalah sama-sama pecahan, maka saya kali silang ya. Si x yang di sini saya kali ke sini, jadi x dikali 3 fx tambah 1 sama dengan 1 saya kalikan ke sini, 1 saya kalikan ke 3x kurang 2. Oke? Nah, jadinya yang X yang di sini, karena sini X dikali ini, kan bisa saya bagikan ke sini ya. Jadi 3 Fx tambah 1 per 1 kali 3X kurang 2, saya bagi sama X yang di ruas kiri. Nah, berarti jadinya 3
fx tambah 1 sama dengan 1 dikalikan 3x kurang 2 kan tetap 3x kurang 2 ya. Nah, per x. Oke. Nah, kita kan perlu cuman fx-nya apa ya kan. Di sini ada tambah 1, berarti tambah 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 3fx sama dengan 3x kurang 2 per x kurang 1. Oke. Nah, di sini jadinya 3fx, kita selesaikanlah ini. 3x kurang 2 per x. 1 jadi karena di sini dia penyebutnya x, supaya gimana dia jadi 1, jadi x per x ya. Jadi 3fx sama dengan, ini kan jadinya kalau misalnya saya satukan 3x kurang 2 kurang x per x gitu ya. Jadi 3fx sama dengan 3x kurang x, 2x kurang 2 per x gitu ya. Kita perlu nilai fx, berarti semua harus kita bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena sini ada 3-nya, berarti ini jadi fx 2x kurang 2 bagi x dibagi lagi sama 3, itu kan artinya adalah 2x kurang 2 per x. Bagi yang di sini kan bisa saya buat jadi kali ya. Kali dengan syarat ini kan awalnya 3, ini kan 3 per 1, kita putar jadi 1 per 3 ya. Berarti jadinya 2x kurang 2 kali 1 tetap 2x kurang 2 per x kali 3 sama dengan 3x. Itu dia ya, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang keempat, yang ditanya fx, yang diketahui adalah fog ya. Berarti kita mulai dari fungsi komposisinya. Fog itu kan artinya fgx ya. Nah, kemudian fog kita adalah 6x kurang 4. Nah, selanjutnya ini adalah yang ditanya itu adalah fx ya kan. F berarti dia fungsi luar. Kalau tadi fungsi luar itu cara mencarinya adalah dengan cara memisalkan fungsi dalam. Fungsi dalam kita kan adalah gx ya, berarti ini f. Gx kita apa di soal? 3x tambah 2. Nah, karena yang ditanya adalah fungsi luar, yaitu fungsi fx, berarti yang kita misalkan adalah yang ini. Nah, kita pakai pemisalan. Misalkan 3x tambah 2 menjadi sebuah variabel. Misalkan saya buat adalah p. Setelah kamu misalkan, buat jadi x sama dengan, berarti 3x sama dengan p kurang 2. Berarti x sama dengan p kurang 2 dibagi 3. Nah, setelah dapat x sama dengan ini kamu substitusi ke 6x kurang 4. Nah, berarti kan tadi awalnya kan 6x kurang 4 itu kan sama dengan f 3x tambah 2 ya kan. Nah, berarti ini jadinya 6, x nya jadi apa? P kurang 2 per 3 dikurang 4 sama dengan f 3x tambah 2 tadi kan udah kita misalkan jadi p kan, jadi fp lah di sini. Oke. Nah, 6 bagi 3 kan 2 ya, jadi 2 p kurang 2 dikurangkan 4 sama dengan fp. Nah, 2 nya kita kalikan ke dalam, jadi 2p kurang 4 kurang 4 lagi sama dengan fp. Oke. Ini jadinya 2p kurang 8 sama dengan fp. Nah, apabila sudah jadi fp sama dengan seperti ini, fp sama dengan 2p kurang 8, tinggal kita ubah aja lah p jadi x ya. Jadinya fx sama dengan 2x kurang 8. Selesai. Gitu deh ya. Nah, ini supaya paham lagi, yang ditanya adalah fx, yang diketahui adalah fogx ya kan. Fogx kita itu fgx ya. Nah, fog kita di soal adalah 8x dikurang 6. Nah, ini fgx kita apa? 4x tambah 3 ya kan. Ini yang ditanya f itu kan fungsi luar.
fungsi luar sekali lagi saya tekankan kalau untuk mencarinya kita misalkanlah 4x tambah 3 fungsi dalamnya ya. Berarti kita misalkan 4x tambah 3 jadi sebuah variabel, misalnya saya buat P. Setelah kita misalkan, kita buat jadi X sama dengan, jadi 4x sama dengan P kurang 3. Berarti X kita adalah P kurang 3 dibagi 4. Setelah udah jadi X sama dengan, X yang ini tadi kita substitusikanlah ke 8x kurang 6 yang ini ya. Nah jadinya 8x kurang 6 itu kan sama dengan F 4x tambah 3 kan. Nah jadi 8x yang di sini kita ubah jadi P kurang 3 per 4 dikurang 6 sama dengan F 4x tambah 3 tadi kan udah kita misalkan jadi P ya, jadi FP gitu ya. Nah 8 dibagi 4 itu 2, P kurang 3 dikurangkan 6 sama dengan FP gitu ya. Kita selesaikan 2P kurang 6 sama dengan FP. Jadinya 2P kurang 12 sama dengan FP. Apabila sudah jadi FP sama dengan, tinggal kamu gantikan jadi P-nya itu jadi X. Jadinya Fx sama dengan 2X kurang 12. Gitu deh ya. Oke. Nah, ini ada soal yang ditanyanya apa Fx-nya, kemudian tentukan nilai F11 gitu ya. Berarti kita jawab satu-satu dulu. Yang pertama dulu ya, yang dikasih tahu kan adalah FOGX ya. Berarti FOGX itu kan jadinya FGX ya. Nah, FOG kita adalah X pangkat 4 kurang 4X kuadrat ditambah 4 sama dengan FGX kita apa? X kuadrat kurang 1. Nah, yang ditanyakan adalah F itu adalah fungsi luar, berarti yang kita misalkan adalah X kuadrat kurang 1. Berarti kita misalkan X kuadrat kurang 1 jadi P. Ingat, kita pemisalan tuh setelah kita misalkan kita buat jadi X sama dengan, berarti ini jadi X kuadrat sama dengan P tambah 1. Nah, di sini jadinya X sama dengan, ini kan X kuadrat ya, supaya kuadratnya hilang berarti yang luas kanan jadi akar P tambah 1. Sudah jadi ini. Selanjutnya ini kita substitusikan ke sini ya kan. Nah oke, berarti kan tadi, nah X sama dengan akar P tambah 1 itu kita substitusikan ke sini ya. Jadinya si X itu kita ganti jadi akar P tambah 1, karena di sini pangkat 4, sini pangkat 4 ya, dikurang 4 kali akar P tambah 1 dikuadratkan ditambahkan sama 4 sama dengan F. X kuadrat tambah 1 itu kan tadi udah kita misalkan jadi P ya, jadi FP lah di sini. Nah, ini supaya kamu paham ya, kalau ada sini akar itu berarti jadinya P tambah 1, akar itu jadi pangkat setengah. Oke, karena di sini ada lagi pangkat 4, maka sini pun kita buat pangkat 4 kan? Dikurang 4 dikali akar itu buat jadi pangkat setengah, jadi P tambah 1 dipangkatkan setengah, karena di sini ada pangkat 2 kita buat pangkat 2 lagi ditambah 4 sama dengan FP ya. Nah, berarti sini P tambah 1 setengah dikalikan 4 jadinya 2 ya, dikurang 4 setengah dikalikan 2 jadinya 1. Berarti P tambah 1 pangkat 1-nya tidak usah ditulis, di sini 4 sama dengan FP ya. P tambah 1 kuadrat kamu selesaikan secara aljabar, jadinya P kuadrat tambah 2P tambah 1 min 4 kalikan ke dalam, min 4P kurang 4 tambah 4 sama dengan FP. Jadinya P kuadrat 2P kurang 4P min 2P, ini sama ini habis jadi tambah 1 ya, FP. Nah,
Apabila sudah jadi FP sama dengan, maka kamu tinggal mengubah jadi X P-nya ya. Jadi Fx sama dengan P kuadrat jadi X kuadrat, min 2P jadi min 2X tambah 1. Ini sudah dapat yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, tentukan F11. Fx-mu kan tadi sudah dapat dia X kuadrat kurang 2X tambah 1, ya kan? Kalau ditanya nanti F11, berarti tinggal kamu substitusikan 11 ke dalam ini. Jadi 11 kuadrat kurang 2 kali 11 ditambah 1. Ya kan? 11 kuadrat itu adalah 121 dikurang 22 ditambah 1. Jawabannya adalah 100. Seperti itu dia. Oke. Nah, ini kita buat soalnya. Fx kita X kurang 1, GOFX kita adalah X kuadrat kurang tambah 4. Yang ditanya adalah G min 2. Berarti kalau yang ditanya adalah G min 2, yang pertama kali harus kita tentukan itu adalah apa GX-nya, ya kan? Kemudian yang kedua, barulah bisa kita tentukan G min 2-nya berapa. Nah, kita mulai dari GOF dulu. GOFX itu adalah X kuadrat tambah 4, ya kan? Nah, GOFX itu kan artinya GFX ya. Nah, X kuadrat ditambah sama 4. Nah, sini G. Fx kita apa? X kurang 1 sama dengan X kuadrat ditambah 4. Nah, kalau misalnya seperti ini, yang ditanyakan si G dulu ya, kita menentukan G. G itu adalah fungsi luar. Kalau ditanya nanti fungsi luar, berarti yang kita misalkan adalah X kurang 1. X kurang 1 itu kita misalkan jadi P, selanjutnya kita buat jadi X sama dengan P tambah 1, gitu ya. X sama dengan P tambah 1, kita substitusikan ke sini, ke persamaan ini. Jadinya, ini kan tadi G X kurang 1 kan sama dengan X kuadrat tambah P tambah 4 kan. Nah, ini jadi G X kurang 1 itu tadi kan jadi P kan. Nah, X yang di sini ubah jadi P tambah 1. P tambah 1 dikuadratkan tambah 4. Berarti sini GP sama dengan, kita selesaikan ini jadinya P kuadrat tambah 2P tambah 1 tambah 4 ya. Berarti di sini GP sama dengan P kuadrat tambah 2P tambah 5. Oke. Saya naikkan ke atas. Jadinya ini kan sudah jadi GP sama dengan P kuadrat tambah 2P tambah 5. Sekarang kita ubah lagi jadi P-nya jadi X. Berarti GX sama dengan P kuadrat X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Sudah dapat GX-nya. Yang ditanya adalah G min 2. Berarti G min 2 jadinya di sini kan X kuadrat ya. Jadi min 2 kuadrat ditambah 2X, berarti 2 dikali min 2 ditambah 5. Min 2 kuadrat 4. 2 kali min 2 min 4 ditambah 5. Jadi jawabannya adalah 5. Seperti itu ya. Kalau ada nilai-nilai, ada angkanya di dalam kurung itu, berarti kamu cari dulu fungsi luarnya atau fungsi dalamnya. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai sini aja. Materi kali ini cukup gampang, yang penting kamu teliti. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanya, jangan malu bertanya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.